Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Zaki dengan NIM 1915036061. Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang TAM, TPB, dan UTAUT. Yang pertama, teknologi acceptance model atau yang disingkat TAM adalah sebuah kerangka kerja untuk memahami proses kognitif user saat menerima dan mengadopsi teknologi baru. Teknologi baru di sini tidak hanya merujuk ke hardware seperti smartphone ataupun laptop, tetapi juga bisa seperti software seperti aplikasi ataupun website. TAM dikembangkan oleh Fred Davis dan Richard Bagozzi di tahun 1989. Model ini menunjukkan bahwa ketika pengguna dihadapkan dengan teknologi baru, sejumlah faktor akan memengaruhi keputusan mereka tentang bagaimana dan kapan cara memakainya. Faktor utama itu salah satunya ada perceived usefulness sama perceived ease of use. TAM memiliki beberapa revisi yang terkenal, seperti ada TAM 2 dan Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. Nah, ini nanti kita akan bahas di selanjutnya. Untuk cara kerja TAM-nya sendiri, pemodelannya simpelnya pertama ada external variable atau variabel eksternal. Variabel eksternal bisa seperti dari karakter perusahaannya, contohnya apakah ada kerelevanan terhadap pekerjaan, terus juga dari karakter sistemnya sendiri, apakah interface-nya bagus atau aksesibilitasnya terbuka luas, terus juga dari karakter usernya sendiri, dari umurnya, pengalamannya, sama tingkat pendidikannya, hingga sampai ke variabel lainnya. Selanjutnya, variabel-variabel tersebut akan membentuk dua hal. Yang pertama adalah perceived usefulness. Ini artinya apakah menurut user, teknologi tersebut sangat berguna terhadap aktivitas mereka. Kedua, perceived ease of use. Artinya, seberapa perlunya latihan atau training yang dibutuhkan untuk mulai menggunakan teknologi tersebut. Dari situ kita bisa lihat sebenarnya bahwa perceived ease of use memengaruhi perceived usefulness. Karena misalkan suatu teknologi sangat rumit digunakan, maka itu akan memengaruhi tingkat kegunaannya. Setelah dari dua faktor tersebut, bisa membentuk attitude toward using atau sikap terhadap memakai suatu teknologi. Sikap tersebut bisa positif ataupun negatif. Selanjutnya, menuju behavioral intention to use adalah kecenderungan perilaku user untuk tetap menggunakan suatu teknologi. Kalau misalnya attitude sebelumnya positif, maka dia akan terus menggunakannya. Sebaliknya jika negatif, maka dia akan berhenti menggunakannya. Walaupun TAM merupakan salah satu model framework yang sering digunakan, tetapi terdapat berbagai limitasi di dalamnya. Salah satunya, model ini mengasumsikan bahwa orang merencanakan perilaku mereka dan rasional dalam bertindak. Ini artinya mengasumsikan bahwa orang benar-benar mengevaluasi kebergunaan teknologi dan membentuk minat untuk menggunakannya. Masalah dari hal tersebut, nggak semua orang rasional dalam membuat keputusan dan berperilaku. Contohnya, seperti saat Apple merilis iPhone baru. Banyak orang yang rela menunggu sampai camping di dekat tokonya. Sedikit dari mereka padahal yang sudah mencoba iPhone baru tersebut, tetapi mereka tetap ingin menggunakan teknologi baru tersebut. Limitasi kedua, TAM tidak memberitahukan cara bagaimana kita bisa membuat teknologi menjadi lebih mudah digunakan dan berguna. TAM hanya menyatakan jika teknologi harus mudah digunakan dan berguna. Selanjutnya, teori planned behavior atau disingkat TPB adalah peningkatan dari theory of reason action. Di dalam theory of reason action sendiri memiliki bukti-bukti ilmiah bahwa niat untuk melaksanakan perbuatan tertentu diakibatkan oleh dua konstruk, yaitu attitude toward behavior, sikap terhadap perilaku, dan subjective norm atau norma subjektif. Beberapa tahun kemudian, Azen menambahkan suatu faktor yaitu kontrol perilaku persiapan individu atau perceived behavior control. Keberadaan faktor tersebut menggunakan theory of reason action menjadi planned behavior theory. Attitude toward behavior merupakan kecenderungan untuk menanggapi hal-hal yang disenangi ataupun yang tidak disenangi pada suatu objek, orang, institusi, atau peristiwa. Attitude behavior dianggap sebagai variabel pertama yang memengaruhi niat berperilaku. Ketika seorang individu menghargai positif suatu perbuatan, maka ia memiliki kehendak untuk melakukan perbuatan tertentu. Subjective norm adalah sebuah konstruk yang berfokuskan kepada di sekitar individu, contohnya seperti keluarganya, temannya, dan lain-lain. Perceived behavior control dalam teori planned behavior adalah kemampuan dan kepercayaan diri individu untuk melakukan suatu behavior atau perilaku. Kalau kita aplikasikan teorinya, misalkan seorang individu ingin membeli HP.
Pertama, dia mengevaluasi dulu apakah masuk akal untuk membeli HP tersebut atau tidak, atau HP mana yang paling cocok untuknya. Selanjutnya, jika ada orang lain mendorong untuk membeli HP tersebut atau sebaliknya. Dan terakhir, apakah mudah atau sulit dalam mengoperasikan HP tersebut. Kelebihan dari TPB, teori ini dapat memberi pegangan untuk menganalisa komponen perilaku dalam item yang operasional. Hal ini memudahkan berbagai tipe pencegahan yang dapat dipertimbangkan. Sasaran teori ini adalah prediksi perilaku yang dapat diamati secara langsung dan di bawah kendali seorang. Teori ini juga relatif mudah untuk diaplikasikan pada penggunaan substansi tertentu seperti rokok, narkoba, alkohol, perilaku makan, dan lain-lainnya. Kelemahan dari teori ini masih relatif baru dan kurang banyak digunakan dan kurang banyak dikenal. Selain itu, pemanfaatan teori ini membutuhkan bantuan atau kontrol dari orang lain. Orang lain sangat berperilaku terhadap komponen teori ini. Pada tahun 2003, Van Cantes mengusulkan model baru yang diwariskan dari TAM bernama Unified Theory of Acceptance and Use of Technology atau disingkat UTAUT. Menurut Van Cantes, UTAUT mengajukan 4 faktor utama yang memengaruhi maksud dan penggunaan teknologi informasi. Pertama adalah performance ekspektansi, seberapa jauh yang diyakini seseorang bahwa menggunakan sistem teknologi akan membantunya dalam kinerja pekerjaannya. Kedua adalah effort ekspektansi. Ini adalah tingkat usaha yang terkait dengan penggunaan sistem teknologi. Ketiga, facilitating conditions. Sejauh mana seorang percaya bahwa infrastruktur organisasi dan infrastruktur teknis ada untuk mendukung penggunaan sistem. Keempat adalah social influence. Sejauh mana seorang individu merasa bahwa orang lain percaya bahwa dia perlu menggunakan sistem teknologi tersebut. Selain keempat faktor utama tersebut, juga ada faktor moderatornya yang lebih condong ke karakteristik pengguna, seperti jenis kelamin mereka, umur mereka, pengalaman mereka, serta kesukarelaan dalam penggunaan teknologi tersebut. Kritik terhadap UTAUT. Namun, terlepas dari ketelitian modelnya, UTAUT memiliki beberapa keterbatasan teoritis dan metodologis yang tidak dibahas dalam studi lebih lanjut. UTAUT mendapat kritik terkait ketidakmampuannya menjelaskan niat perilaku atau behavior intention dalam pengaturan yang berbeda. Validitas eksternal terbatas dari model memotivasi studi lebih lanjut untuk memperluas model dengan menambahkan determinan tambahan dari perilaku, seperti kepercayaan, kemandirian, kemanjuran komputer, inovasi, ancaman yang dirasakan, dan risiko yang dirasakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Maaf juga kalau tugasnya agak lambat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.